Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahyuningsi dengan NIM 230401070301. Saya dari Prodi Informatika kelas IT 202. Pada video ini saya akan membahas mengenai topik manajemen konflik pada mata kuliah Estetika Humanisme. Oke, selanjutnya konten yang akan saya bahas yaitu ada apa itu manajemen konflik, komponen dalam konflik, fungsi dari manajemen konflik, pentingnya manajemen konflik dalam organisasi, dan tipe dalam mengatasi manajemen konflik. Oke, selanjutnya yaitu apa sih manajemen konflik? Manajemen konflik adalah suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang dalam rangka mengendalikan situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Selanjutnya, komponen dalam konflik. Sebelumnya, apa sih itu konflik? Konflik merupakan hambatan atau pertentangan pendapat dalam proses pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan. Konflik sendiri memiliki beberapa komponen. Di antaranya, ada unsur-unsur konflik, penyebab konflik, ruang lingkup konflik, dan faktor konflik. Unsur-unsur konflik yaitu ada 3 unsur. Yang pertama yaitu adalah aktor atau orang itu sendiri yang minimal terdapat 2 pihak yang bersengketa. Unsur yang kedua yaitu objek, yaitu hal yang dipertentangkan seperti kebijakan, tata cara, tujuan, ataupun hasil. Selanjutnya, penyebab konflik. Penyebab konflik sendiri ada beberapa hal. Di antaranya terdapat perbedaan kepentingan, pemahaman, perbedaan cara pandang, ketidakjelasan tujuan, perbedaan peraturan yang dianut oleh masing-masing individu, dan perubahan dalam situasi yang baru. Selanjutnya, ada ruang lingkup konflik, yang dimana dapat terjadi dalam antar individu, internal dalam tim kerja, internal dalam organisasi, maupun di luar organisasi. Semakin luas ruang lingkup konflik, semakin kompleks pula permasalahannya, dan semakin sulit untuk mencari solusi. Selanjutnya ada faktor konflik, yang dimana ada 3 faktor, yaitu skala, lokus, dan tingkatan. Semakin luas skala konflik, semakin kompleks dampak negatif yang ditimbulkan. Kemudian, semakin luas lokus konflik, maka semakin banyak yang terlibat, sehingga semakin banyak yang merasakan dampak negatifnya. Dan yang terakhir, semakin tinggi tingkatan konflik, semakin sulit dan kompleks masalah yang ditimbulkan. Manajemen konflik memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu dapat meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, dan dapat meningkatkan rasa saling menghormati. Selanjutnya, pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Terdapat 2 kepentingan. Yang pertama, evaluasi sistem. Mengevaluasi sistem setelah manajemen konflik bertujuan untuk memastikan
efektivitas sistem yang berjalan. Manajemen konflik yang konstruktif dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi apakah sistem tersebut sudah efektif atau perlu perbaikan. Ketika konflik dikelola dengan baik, masalah dapat diselesaikan secara sistematis dan menghasilkan dampak positif seperti memperkuat kerjasama, meningkatkan kepercayaan diri, dan harga diri. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Manajemen konflik yang efektif dalam suatu organisasi dapat meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kepuasan kedua belah pihak, serta kepuasan kerja secara keseluruhan. Namun, tidak semua konflik yang dikelola dengan memanajemen konflik akan selalu menguntungkan bagi organisasi. Oleh karena itu, pemimpin organisasi harus memiliki kemampuan manajemen konflik yang baik dan mampu memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Selanjutnya, pembahasan mengenai tipe manajemen konflik, yaitu terdapat 6 tipe manajemen. Yang pertama ada akomodatif, yang berarti menghimpun pendapat atau kepentingan pihak-pihak di mana konflik muncak dan selanjutnya akan dicari jalan keluarnya. Tipe yang kedua yaitu avoiding atau menghindar. Tipe ini cenderung menghindari timbulnya konflik, yang dimana hal potensial dan sensitif dihindari sebisa mungkin, agar tidak berkembang menjadi sebuah konflik yang terbuka. Selanjutnya ada tipe yaitu kolaborasi, di mana cara ini dilakukan dengan membuat para pihak yang berkonflik akan sama-sama menghasilkan hasil yang memuaskan. Dapat dilakukan dengan bersinergi menghadapi persoalan dan tetap menghargai kepentingan pihak lain, atau biasa disebut dengan win-win solution. Selanjutnya ada tipe kompromi, di mana tipe ini menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi antar pihak yang berkonflik. Kemudian, dicari solusi atau jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, atau biasa juga disebut dengan lose-lose solution. Selanjutnya ada tipe kompetisi. Tipe ini akan saling bersaing untuk memenangkan konflik. Dan akhirnya akan ada pihak yang dikorbankan kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat. Dan bisa juga disebut dengan win-lose solution. Untuk tipe yang terakhir yaitu konglomerasi, di mana tipe tersebut menggunakan kelima tipe sebelumnya untuk menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Oke, di sini ada contoh kasus di mana dalam sebuah perusahaan teknologi terdapat dua tim pengembangan produk yang mengalami perbedaan pendapat, di mana tim pertama menginginkan fitur yang lebih inovatif, sementara tim yang kedua lebih fokus pada stabilitas dan keamanan. Di sini terdapat peran ketiga yaitu manajer proyek sebagai pengelola atau pengendali konflik, di mana manajer tersebut menggunakan pendekatan kolaborasi atau kolaboratif dengan mengadakan sesi brainstorming atau diskusi terbuka untuk memastikan semua ide dapat dipaparkan dan didengar. Setelah beberapa pertemuan, kedua tim tersebut mencapai kesepakatan dengan mengintegrasikan elemen inovatif yang aman dan stabil.
dan hasilnya tim berhasil mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan kedua kelompok dan meningkatkan semangat kerja tim. Oke, sebagai penutup, manajemen konflik yang efektif adalah kunci keberhasilan dan keharmonisan dalam organisasi. Dengan mengidentifikasi, memahami, dan menangani konflik secara konstruktif, kita tidak hanya mampu memecahkan masalah yang ada, tetapi juga memperkuat hubungan, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Mari kita semua berkomitmen untuk terus mengasah keterampilan manajemen konflik kita dan membangun budaya yang positif dimanapun kita berada. Baik, terima kasih. Sekian untuk video pembahasan mengenai konflik manajemen. Bila terdapat kekurangan maupun kesalahan kata, saya meminta maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.